Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk sedulur budi suci semua dan masyarakat penggemar tasawuf, saya mau menerangkan hal tentang ruh atau nyawa. Orang awam selalu menyebutkan bahwa tubuh itu terdiri dari dua zat, yaitu tubuh dan nyawa. Sementara hakikatnya nyawa itu terdiri dari 9 ruh. Ya, yang pertama adalah idhofi, di mana ruh itu mengikuti nasab dari orang tuanya. Ketika masih di sperma seorang bapak, itu namanya idhofi. Dan ketika orang tua kita menikah, mereka bersenggama, maka spermatozo yang sudah ada roh idhofinya tadi bergerak ke tempat rahim untuk dibuahi di rahim seorang ibu. Ada yang berhasil 2 sehingga nanti menjadi anak yang kembar, tapi rata-rata kebanyakan 1. Yang lain kemana? Yang lain kembali ke alam. Itu idhofi. Ketika terjadi pembuahan, Allah memberikan ruh lagi yang namanya ruh nabatiyah, sehingga idhofi tadi tambah 1 ruh, yaitu nabatiyah. Namanya jadi nutfah atau nuftah. Selang beberapa bulan, 1 bulan, Allah menyempurnakan lagi roh yang namanya ruh rewaniyah. Maka setelah Allah memberikan ruh rewaniyah, namanya bukan nutfah lagi, berubah jadi khod'ah. Jadi segumpal daging yang berdetak. Artinya sudah jelas memiliki gerakan-gerakan jantung, yaitu berdetak. Mengelola dirinya karena ada 3 roh, idhofi, nabati, rewani. Dalam beberapa bulan Allah menambah roh, yaitu roh rohani. Mulailah tubuh membentuk dirinya setelah nutfah. Namanya sudah berganti, khod'ah.
daging yang bergetar. Ya, setelah ditambah roh jadi 4. Dalam beberapa bulan lagi Allah memberikan roh yang namanya roh jasmaniyah, sehingga terbentuklah wujud yang sempurna yang bernama alaqah. Empat bulan itu wujud manusia sesungguhnya sudah tampak sempurna. Setelah 4 bulan Allah memberikan roh lagi, yaitu berbarengan dengan diberikanlah roh jasmani, Allah memberi karunia, yaitu yang berupa malaikat karubiun yang bersemayam di plasenta atau tembuni. Itu yang menyalurkan sari makanan dari ibu ke dalam tubuh janin yang akan menjadi manusia tadi. Daging yang bergetar. Ya, setelah ditambah roh jadi 4. Dalam beberapa bulan lagi Allah memberikan roh yang namanya roh jasmaniyah, sehingga terbentuklah wujud yang sempurna yang bernama alaqah. Empat bulan itu wujud manusia sesungguhnya sudah tampak sempurna. Setelah 4 bulan Allah memberikan roh lagi, yaitu roh rabbaniyah. Berjalannya dengan seiring waktu, makanya ketika antara roh kita ditanya sama Allah untuk menyembah Allah, kita sanggup. Allah memberikan roh yang namanya roh nuraniyah. Nuraniyah itu adalah roh cahaya, yaitu cahaya kehidupan. Setelah 7 bulan Allah memberikan roh-roh yang lain, yaitu roh rabbaniyah, roh mengenal Tuhannya. Diberi lagi sifat suci, yaitu roh kudusiyah. Ya. Jadi 9 roh. Nyawanya manusia itu berisi 9 roh. 1 idhofi, 2 nabatiyah, 3 rewaniyah, 4 ruhaniyah, 5 jasmaniyah, 6 rabbaniyah, 7 nuraniyah, 8 rabbaniyah, rahmaniyah, 8 rahmaniyah, 9 kudusiyah. Artinya mereka memiliki karakter masing-masing, mereka memiliki tugas masing-masing untuk menjadikan manusia itu sempurna.
Ada yang bilang tubuh jasad itu tidak berguna. Enggak, semua berguna. Kalau salah satu enggak ada, maka itu namanya enggak sempurna, bisa cacat, bisa apa. Ya. Adapun idhofi, orang yang dicabut nyawanya itu, nyawa kehidupan itu namanya idhofi. Makanya orang sering bingung ketika dicabut nyawanya itu, kenapa kok ditanya di dalam alam barzah, di dalam alam kuburnya, kenapa ada siksa kubur? Ya. Yang ditanya itu siapa? Ya. Maka sebenarnya roh-roh tadi yang 4 Allah mengambil dari alam. Allah mengambil dari alam. Yaitu produk dunia itu. Nabatiyah itu diambil dari sari makanan. Rewaniyah itu diambil dari protein-protein binatang. Rohaniyah bentuk nafsu. Jasmaniyah adalah kesempurnaan. Kesempurnaan sebagai manusia. Tuh, itu diambil dari dunia. Sementara yang dititipkan Allah kepada jiwa kita, ke dalam di tubuh kita, ada 5. Yang pertama adalah idhofi tadi. Setelah itu adalah nurani, rabbani, hudusi, rahmani. Itu. Adapun setelah orang-orang itu dicabut nyawanya, rohnya ditaruh di mana? Pada dasarnya karena yang 4 itu diambil dari alam, maka mereka kembali kepada alam. Yang dari saripatining makanan ya kembali kepada bumi, karena sari makanan itu berasal dari bumi. Begitu juga rewani, kembali ke bumi. Jasmani kita hancur, kembali kepada asalnya. Biasanya satu meninggalkan apa? Tulang ekor. Dan tulang ekor itu nanti mengecil sampai menjadi seperti pasir. Sementara yang 4 ditaruh di aliyin, tempat penyimpanan roh-roh yang baik, pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang soleh, orang-orang ahli ibadah. Mereka ditempatkan di aliyin, tempat penyimpanan roh yang baik. Di alam barzah, ya. Ditempatkan di alam barzah. Mereka menunggu sampai di hari dibangkitkan. Sementara roh idhofi mereka ditaruh di aliyin. Tempat di mana roh mereka menikmati kehidupan di sana sambil menunggu proses hari kiamat untuk dikembalikan. Mereka menikmati kehidupan di aliyin. Dan di alam barzah, roh-roh yang lain itu mereka menikmati, betul-betul menikmati, karena mungkin karena di dunianya adalah orang-orang yang baik, orang yang suka beramal, orang-orang ahli ibadah, pribadi-pribadi yang santun, maka mereka ditempatkan di aliyin, ya. Sementara roh yang 4 ditempatkan di alam barzah. Sementara
Roh-roh yang buruk atau jiwa yang buruk atau nyawa yang buruk yang pribadinya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hidupnya hanya menuruti hawa nafsu, dan mereka bukan orang-orang soleh dan ahli ibadah, idhofinya ditaruh di sijin, tempat yang panas. Nah, dalam artian itu miniaturnya neraka, sijin itu. Makanya beruntunglah orang-orang yang memiliki tabungan di dunia amal ibadah yang baik, dan juga memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengerti agama. Ya, toh kita tahu bahwa ada 3 pahala yang akan mengikuti kita sampai ke alam barzah, yaitu 1, ilmu yang bermanfaat, 2, amal soleh, amal kebajikan, 3, doa anak yang soleh. Itu. Terus dalam penyimpanan beberapa tahun, mungkin ribuan tahun, atau di dalam barzah tadi, memang menunggu untuk dibangkitkan. Itu proses. Gak ada orang mati langsung, tempatnya di surga, di sisinya. Ya nggak bisa. Itu proses dunia itu seperti itu. Proses kematian itu seperti itu. Walaupun semua itu kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, tapi ada prosesnya. Nanti kalau trompet sangkakala yang kedua dibangkitkan, atau sangkakala, kalau yang satu kan menghancurkan, sangkakala menghancurkan semua. Sangkakala yang kedua dihancurkan, ruh-ruh tadi dikembalikan seperti air hujan. Ya, seperti air hujan. Nah, kembali lagi tulang ekor yang tadinya itu kering hanya seperti pasir, mereka tumbuhlah menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Kalau di dalam dunia dikembalikan semua, kalau di dalam dunia perilakunya ya kayak binatang, ya nanti mungkin wujudnya juga seperti binatang. Tapi kalau memang di dunia dia berperilaku baik, termasuk orang-orang yang bertawakal, termasuk orang-orang yang beribadah, insya Allah wujudnya sempurna seperti manusia. Bahkan ketika muka-muka mereka yang terkena air wudhu itu akan memancarkan cahaya, sementara yang lain dalam kegelapan, muka-muka mereka memancarkan cahaya, tangan-tangan mereka memancarkan cahaya, kaki-kaki mereka yang terkena basuh air wudhu memancarkan cahaya. Apalagi orang-orang yang suka berzikir, ya, membersihkan hatinya, kolbunya dari hal-hal yang buruk, mereka akan bercahaya seperti cahayanya para malaikat. Itulah mereka dibangkitkan lagi, dan sambil membawa catatan masing-masing, ya, seperti itulah kita kembali
keharibaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu. Sudah cukup paham? Mudah-mudahan kalian paham. Itulah nyawa manusia, terdiri dari 9 roh. 1 idhofi, ya, yang dibawa oleh orang tua laki kita, makanya disebut nasab, ya. Harus itulah yang disebut bin. Makanya besok kalau di akhirat itu yang dinanyakan. Kalau namanya Imron, ya bapaknya namanya Imron, anaknya namanya Soleh, ya Soleh bin Imron. Nah, itu yang namanya nasab yang dibawa sampai besok ke akhirat. 1 idhofi, 2 nabatiyah, 3 rewaniyah, 4 ruhaniyah, 5 jasmaniyah, 6 nuraniyah, 7 rahmaniyah, 8 rabbaniyah, 9 hudusyah. Makanya kalau semua itu sempurna sudah dimasukkan dalam tubuh, makanya lahirlah jabang bayi itu 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik, 9 second, maka mereka lahir. Itu dalam ilmu hakikat, ya. Mudah-mudahan keterangan yang seperti itu bisa menambah pemahaman, ya. Tidak asal ngawur aja. Orang yang enggak ahlinya ilmu hakikat pada ditanya enggak tahu aja menerangkan, nanti ujung-ujungnya enggak jelas nanti. Ya semua kembali kepada Allah, semua kembali kepada Allah, tapi ada prosesnya, ya. Dah gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun untuk keterangan penjelasan tentang sifat-sifat ruh, idhofi, nabatiyah, rewaniyah, rohaniyah, jasmaniyah, nuraniyah, rahmaniyah, rabbaniyah, hudusyah, nanti menyusul, ya. Insya Allah setelah ini nanti menyusul, biar para saudara budi suci atau sedulur muslim semua paham tentang ruh, walaupun kecil, apalagi memang kecil di mata Allah, tapi untuk kita insya Allah itu sesuatu yang besar dan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.